Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuskal Fadilah dari kelas 12F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai HAM, kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, langsung saja kita masuk ke mengenai HAM. Nah, untuk HAM sendiri itu merupakan singkatan dari Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu HAM. Nah, untuk HAM sendiri itu merupakan suatu singkatan dari hak asasi manusia. Nah, untuk definisi singkatnya itu HAM atau hak asasi manusia itu merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir tanpa memandang ras, agama, gender atau latar belakang lainnya. Nah, menurut saya hak HAM itu sebenarnya didapatkan oleh setiap individu itu bukan sejak dia lahir, justru sejak yaitu masih dalam keadaan kandungan, karena bayi yang ada di dalam kandung sendiri itu bahwa hakikatnya itu sudah hidup. Nah, makanya harus dilindungi supaya bayi tersebut lahir gitu. Nah, untuk selanjutnya tujuan HAM. Nah, untuk tujuan HAM sendiri itu apa sih sebenarnya? Nah, yang pertama itu HAM itu bertujuan untuk menjamin kehidupan yang layak, lalu mencegah penindasan, lalu membangun masyarakat yang adil dan damai. Nah, setelah tujuan itu ada contoh HAM. Nah, contohnya seperti setiap individu itu dapat hak untuk hidup, terus dapat hak untuk bebas berpendapat dan berdemokrasi, lalu setiap individu itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak, seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kasus pelanggaran hak dan juga kewajiban negara. Nah, sebelum kita masuk ke kasusnya, mungkin kita menelusuri dulu apa itu hak dan kewajiban. Nah, jadi hak itu adalah kewenangan yang diberikan untuk setiap orang, sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara dan harus bertanggung jawab kepada negara. Nah, berbicara mengenai hak dan kewajiban, keduanya itu saling berkaitan dan saling berhubungan, karena dengan kita menjalankan kewajiban, kita akan mendapatkan suatu hak yang pastinya seharusnya itu didapatkan oleh kita. Nah, lalu selanjutnya itu contoh kasus mengenai pelanggaran hak dan kewajiban negara. Nah, salah satu contohnya yaitu korupsi. Nah, korupsi sendiri itu merupakan salah satu pelanggaran hak dan kewajiban negara. Nah, lalu apa sih hubungannya korupsi ini dengan pelanggaran hak? Nah, jadi korupsi sendiri itu sebenarnya juga salah satu pelanggaran hak. Nah, jadi korupsi sendiri itu Nah, jadi korupsi sendiri itu merupakan salah satu pelanggaran hak juga. Nah, jadi korupsi itu memiliki dampak yang begitu langsung ke warga negara yang memiliki hak. Nah, dengan adanya korupsi, warga negara tuh jadi haknya tuh nggak terpenuhi karena dengan adanya korupsi, sehingga masyarakat yang sudah menjalankan kewajibannya yang seharusnya mendapatkan hak, tapi hak-haknya itu tidak terpenuhi dikarenakan korupsi. Jadi begitu. Makanya korupsi ini tuh menjadi salah satu pelanggaran kewajiban negara dan juga pelanggaran hak gitu. Nah, langsung saja ke kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya itu, jadi hak dan kewajiban itu saling berhubungan. Nah, dengan kita menjalankan suatu kewajiban, kita akan mendapatkan suatu hak. Nah, salah satu contohnya itu hak asasi manusia yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, mungkin sekiranya itu saja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.